Thanks. Selamat bertemu kembali dengan saya Bang Tigor Purba. Anak Pak Mamat mandi di kali, bajunya hanyut sampai ke muara. Selamat bertemu kembali dengan saya Bang Tigor Purba. Hari ini kontennya agak berbeda, gengs. Hari ini konten kita adalah sebuah podcast. Ya niru-niru orang terkenal lah, siapa tahu ikutan terkenal, tapi tujuan utama kami nanti bukan itu sebenarnya. Tujuan utama kami adalah supaya konten kami lebih bermanfaat. Jadi kalau konten-konten yang kemarin itu nyanyi, itu mungkin hanya bisa dinikmati oleh orang yang suka mendengar lagu. Tapi kalau podcast ini mudah-mudahan bisa didengar oleh semua orang dan hasilnya nanti bisa lebih bermanfaat. Dan pada podcast perdana ini saya sengaja mendatangkan seorang tamu yang luar biasa. Dia adalah putri saya sendiri, putri sulung saya. Dan ini dia, the one and only Cici Purba. Sit down. Halo. Posisinya udah? Oke gengs, ini dia nama lengkapnya Kristi Maitresia Margaret Purba. Nama penanya Kristi Mema. Ya. Dia sudah menulis 3 novel sampai hari ini. Novel pertamanya waktu SMP ya? Ya. Boleh bilang novel apa aja yang sudah, yang 3 itu? Yang novel pertama itu judulnya Unique Message. Baru yang kedua pas dibuat SMA, Empty World. Terus sekarang lagi ada, terus kemarin terakhir judulnya My Albi Girl. Nah itu dia gengs. Novelnya semuanya judulnya English. You know English? Ya. Tapi isinya Indonesia. Novel pertamanya dan keduanya itu tentang perdetektifan lah. Tapi novel ketiganya yang ditulis pada waktu dia masih SMA itu sudah genre romance. And then, how are you? Ya, baik. Baik ya. Hari ini sudah kuliah ya? Ya, sudah. Jadi gengs, dia ini sudah kuliah semester 1 ya? Di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Umrah, Tanjung Pinang. Ya. Kamu tahu di mana Tanjung Pinang? Kalau tidak tahu, googling aja, ada kok. Beda dengan kampung kami. Kalau kampung asal saya belum ada di Google mungkin, tapi sepertinya kemarin saya lihat sudah ada. Oke guys, ini podcast sebenarnya nanti akan kami peruntukkan lebih utama kepada generasi-generasi milenial ya, supaya generasi-generasi milenial ini bisa speak up. Bicaralah tentang dirimu sendiri dan bicaralah tentang bagaimana keinginanmu dan masa depanmu, bagaimana keinginanmu akan orang tuamu, dan bagaimana keinginanmu akan Indonesia yang luar biasa tentunya. Oke, Cici, hobinya apa ya? Hobi bisa dibilang ada banyak. Ya, tapi yang paling utama itu menulis sama menggambar. Menulis sama menggambar. Sekarang sendiri jurusannya sebenarnya jurusan apa di kuliahnya? Akuntansi. Akuntansi ya, sama kayak bapaknya berarti ya? Ya. Ya, jadi gengs memang saya tidak menyuruh putri saya ini untuk kuliah jurusan akuntansi, tidak. Itu keinginan dia. Mungkin dia mau meneruskan perjuangan bapaknya. Karena sampai hari ini bapaknya belum masuk golongan orang berhasil. Jadi mudah-mudahan dengan keikutsertaannya nanti dalam perakuntanan di Indonesia ini bisa membuat lebih luar biasa. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa konten kita ini kan bagaimana supaya setiap orang bisa berbicara tentang dirinya sendiri. Kalau Cici sendiri sampai hari ini kan sudah masuk kategori dewasa newbie dewasa lah ya. Karena sudah umur berapa sekarang?
Umur 18. 18. Sudah punya KTP, geng. Ya. Jadi dia sudah bisa memilih nanti di 2024. You see that? Agak-agak politik dikit, coy. Pertanyaan pertama, kelebihan dan kekurangan Cici itu apa ya? Menurut Cici ya. Kalau menurut Yang aku pertama kelebihan lah, kelebihan. Kalau kelebihan ya bisa menulis, baru bisa bermain alat musik juga ada banyak, ada ukulele, piano. Kemudian kalau kekurangannya? Tidak ada kah? Kekurangannya sepertinya pelupa. Lupa ya. Sama kurang konsentrasi. Besok untuk mengatasi kepelupaan dan kekurang konsentrasian itu, what you do? Sejauh ini sih ya mencoba melakukan sesuatu itu dia harus satu dulu gitu, jangan langsung kepikiran yang lain. Ya gitu ya. Ya. Kemudian sampai hari ini kira-kira dengan apa yang Cici punya itu prestasi yang sudah dicapai itu apa ya? Kalau boleh gengs kita ini tahu. Kalau sejauh ini dari kemampuanku dalam menulis sudah pernah memenangkan lomba ke Makassar, lomba Hari Anak Nasional. Tahun 2019, right? Ya. Jadi gengs, memang Cici ini sudah pernah ikutan Hari Anak Nasional di Makassar pada tahun 2019 karena dia memenangkan lomba esai, lomba menulis esai yang diselenggarakan oleh Save the Children Indonesia. Dan pada waktu itu dia juga bersama mamanya ke sana. Ya saya sebagai bapaknya tentu bangga lah. And then prestasi yang lain ada tak ya, Cici? Lulus di umrah itu sebuah prestasi kah kira-kira? Bisa dibilang sebuah prestasi karena dari kawan-kawan juga jarang ada yang nemu itu, kuliah di universitas negeri. Oke. Kemudian ini kita agak beda pertanyaan lagi ya. Bagaimana Cici menilai orang tua, bapak sama mama, kemudian harapannya apa tentang orang tua itu? Harapannya apa gitu? Berharap apa akan orang tua? Misalnya ada kan anak-anak yang berharap orang tuanya bisa selalu memenuhi keinginannya atau seperti apa gitu? Tidak ada jawaban untuk itu ya? Ya. Tidak punya harapan gitu orang tua. Pokoknya orang tua harus bisa memenuhi keinginanku setiap saya ingin sesuatu gitu, enggak ya? Tidak. Tidak ya. Kalau kehidupan beragama sendiri menurut Cici itu seperti apa ya? Kehidupan beragama itu ya pastinya sering beribadah. Ya. Lalu melakukan sesuatu yang seperti yang diminta oleh Tuhan kita masing-masing. Dan berbuat baik kepada sesama. Kurang lebih seperti itu sih. Itu kalau beragama itu gitu ya? Iya. Ya. Jadi menurut Cici ini gengs, bahwa beragama itu lebih kepada bermanfaat buat orang banyak. Menurut dia itu. Good. And then bagaimana Cici merencanakan masa depan Cici sendiri? Sampai hari inilah pemahamannya, sudah semester 1 kuliah, kira-kira masa depannya itu seperti apa yang sudah dibayangkan gitu?
Pastinya yang berhubungan dengan jurusanku sekarang sama kemampuan yang aku punya, yaitu dengan kemampuan menulis. Kan kalau misalnya jurusan akuntansi ini kan pasti berhubungan dengan eh, hitung-hitungan atau menulis data gitu untuk dalam suatu perusahaan. Jadi kalau dari pengetahuan yang Cici dapat, Cici nanti bakalan membuat suatu tulisan yang dapat membantu semua orang gitu, yang dapat membuat orang lebih paham mengenai akuntansi. Artinya mau bikin buku tentang akuntansi kah? Kurang lebih seperti itu. Berarti nanti rencananya mau tetap di dunia pendidikan dong kalau kayak gitu. Menulis sih sebenarnya banyak jenisnya. Jadi kalau misalnya udah selain dari yang sesuai jurusan gitu, nanti Cici juga bakalan buat cerita yang fiksi juga gitu, biar semua orang bisa ikut juga gitu apa yang udah Cici buat. Oke. Eh, itu masa depan diri sendiri ya. Ya, Artinya akan menulis, lebih banyak menulis lagi, mungkin juga akan menulis tentang eh, bidang akademis seperti akuntansi gitu ya. ya. Oke, kalau itu kan masa depan diri sendiri. Nah, kalau masa depan bangsa gimana Cici membayangkannya? Kalau masa depan bangsa sendiri sih, Kan ada, mungkin di kuliah udah sering juga dengar Indonesia maju 2045, 2045 gitu. hmm, Punya pendapat tentang Indonesia maju gitu? kalau menurut kalau menurutku sih bisa dimulai dari kayak kita ini yang masih pemuda-pemudi itu. Misalnya kita punya kemampuan gitu kan, jangan ragu gitu untuk dikeluarin atau dikembangin jadi biar nantinya dapat bermanfaat gitu bagi negara. Misalnya kayak kita bisa lebih menunjukkan gitu kalau kita itu Indonesia pasti bisa juga lebih maju nanti ke depannya. Lebih banyak berbuat lah ya gitu ya. Iya, Oke, oke. Oke, gengs. Eh, masih banyak yang mau kami diskusikan. Di antaranya tentang teknologi informasi dan komunikasi ya. Saya mau bertanya sama Cici tentang bagaimana Cici melihat teknologi informasi dan komunikasi seperti hari ini. Kan semuanya sudah serba digital ya. Jadi bagaimana Cici punya pendapat untuk menghadapi itu semua gitu? kalau dilihat seperti sekarang ini sih memang udah semakin banyak teknologi gitu ya berkembang. Nah, jadi tinggal dari kitanya aja nih lebih pengen mau mengikuti zaman teknologi ini karena kan nanti kalau misalnya kita tidak mempelajarinya kan pasti kita bakalan ketinggalan gitu loh. Dari semua bidang pasti terpengaruh itu bagian teknologinya. Mulai dari budaya, dari sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Terus ini apa kebiasaan-kebiasaan anak-anak milenial sekarang itu apa sih sebenarnya dengan dunia digital ini sebenarnya? Contohnya kayak anime atau eh, komik itu kan semuanya sudah serba digital ya. Ya. Kira-kira menurut Cici itu ada sesuatu yang bisa didapatkan dari sana kira-kira? Selain dari hiburan ya masih ada sih kurang lebihnya dari kayak cerita dari apa dibilang kayak aman dari cerita komik-komiknya gitu kan bisa didapat tuh. Nah itu dia bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau memang itu ada amanat yang bagus gitu. Oh gitu ya. Atau bisa juga dijadikan sebagai inspirasi dalam membuat cerita kalau misalnya mau menulis gitu kan. Ya, jadi dari komik itu kita jadi timbul ide untuk menulis sesuatu ya. Ya, Ya, tapi bukan berarti mengcopy ya, karena ya bukan beda. hanya jadi bahan untuk mengembangkan pikiran gitu ya. Ya, Oke, kalau misalnya tentang cryptocurrency, pernah dengar ya? pernah. Pernah dengar ya. Kemudian metaverse. Cici punya penjelasan tentang itu semua? Coba, ada nggak?
Masih kurang sih, kemarin searching tentang cryptocurrency itu kayak mata uang digital gitu. Sesuai dengan yang topik pembahasan sebelumnya itu kan tentang teknologi dan digital gitu, ya pastinya itu nanti cepat atau lambat bakalan lebih sering digunakan kali ya, karena sistem mata uangnya itu dia digital. Iya. Cici sendiri sudah pernah menggunakan mata uang digital enggak ya? Belum. Belum ya, karena memang masih jarang bertransaksi ya. Ya. Oke, gengs, itu dia pendapat Cici tentang cryptocurrency. Kalau metaverse pernah dengar? Pernah tapi kurang tahu artinya. Masih kurang, artinya masih pernah dengar tapi belum mencoba menggali informasi tentang itu ya. Iya. Oke, itu dia kawan-kawan. Jadi apa yang kita lihat tentang dunia digital hari ini, termasuk tentang metaverse, itu masih belum banyak dipahami oleh anak-anak milenial. So, kita harus berpikir untuk bisa memberikan mereka lagi pemahaman lebih dalam tentang itu tentunya. Oke, kemudian profesi yang ingin Cici gapai itu profesi apa sebenarnya? Dosen kah? Penulis kah? Atau dosen plus penulis kah? Atau akuntan profesional kah? Seperti apa? Profesi apa kira-kira? Kalau untuk dalam jangka waktu itu kan mungkin kalau udah dapat S2 bakal ngambil dosen. Terus sekalian sambil menulis juga gitu biar kemampuan menulisnya juga ikutan berkembang. Terus mengurus itu mungkin CV CV Bapak. Oke, jadi sebagai informasi buat kawan-kawan yang sedang mendengar channel ini, saya memang sudah punya kantor itu untuk konsultasi perpajakan dan konsultasi pelaporan keuangan. Itu yang ingin Cici kembangkan juga mengapa dia harus pilih jurusan akuntansi. And then saya juga punya CV yang penerbitan buku. Jadi ada 2 bidang usaha yang saya lagi kembangkan. Saya berharap memang dalam waktu dekat Cici bisa campur tangan untuk mengembangkan keduanya itu. Mungkin ini yang terakhir. Kami tidak mau berlama-lama nanti kawan-kawan jadi bosan, jadi tidak menemukan manfaat lagi nanti karena kebosanannya. Apa harapan Cici dalam waktu dekat? Jangka pendeknya harapannya apa? Kalau saat ini kan lagi kuliah gitu. Jadi mau mencoba mendapat IPK yang tinggi lah gitu. Biar nanti lulusnya juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, kalau itu kan jangka pendek ya? Iya. Kalau jangka panjangnya apa harapannya? Jangka panjang. Minimal itu sih menjadi penulis nasional yang terkenal secara nasional gitu. Oke, bahkan internasional ya? Iya. Pengen. Oke guys, kalian dengarkan. Kalau kalian hitung sedari tadi berapa kali Cici menyebutkan kata penulis, sepertinya kita bisa menyimpulkan bahwa dia ini sebenarnya inginnya jadi penulis. Ya. Jadi kalau dihitung sedari tadi kata penulis itu disebutkan berkali-kali. Artinya kesimpulannya adalah sejujurnya dia ingin menjadi seorang penulis. Oke, terima kasih buat Cici yang menjadi tamu perdana di podcast Bang Tigor Purba. Ya, terima kasih kembali. Oke, gengs, jadi sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa harapan kami akan podcast ini adalah
supaya anak-anak milenial ini bisa berbicara tentang apa saja yang mereka mau dan inginkan. Kemudian dengan mereka menyampaikan sesuatu tentang masa depannya, tentang apa yang dia ketahui, akhirnya orang tua juga bisa membantu anak-anak milenial ini untuk bisa lebih terarah, bahkan kepada hal-hal teknis pun orang tua bisa bantu. Kemudian guru juga akan terbantu jika mendengarkan apa yang disebutkan oleh anak-anak milenial ini. Jadi tidak lagi satu arah, tapi menjadi dua arah karena sudah disebutkan, sudah diungkapkan. Jadi salah satu tujuan podcast kami ini adalah membantu program pendidikan di Indonesia, Merdeka Belajar Kampus Merdeka termasuk, supaya anak-anak milenial menyampaikan apa yang mereka mau. Akhirnya dunia pendidikan bisa menyerap itu dan menerapkannya dalam dunia pendidikan. Kemudian hal lain yang lebih dahsyat sebenarnya adalah kalau anak-anak milenial ini sudah menyebutkan sesuatu hari ini, maka jika 2 atau 3 tahun ke depan dan di masa yang akan datang dia mendengar lagi podcast ini dan ada sesuatu yang belum terwujud apa yang diucapkannya hari ini, maka dia akan merasa berhutang dan merasa punya tanggung jawab untuk mewujudkan keinginannya yang disebutkan hari ini. Gitu. Demikian juga dengan anak-anak milenial yang lain yang tidak bisa datang ke sini tentunya yang mendengarkan podcast ini. Jadi dampak-dampak seperti itulah yang kami inginkan sehingga kami memaksakan diri untuk membuat podcast perdana ini dengan peralatan seadanya, dengan pemahaman juga seadanya. Equipment ini juga kami set up dengan pengetahuan seadanya, semuanya masih serba seadanya. Jika ada yang mau berkolaborasi supaya tidak seadanya, kami sangat open sebenarnya untuk itu. Karena tujuan kami sebenarnya bukan uang dari podcast ini, melainkan adalah ada berbagi informasi antara milenial yang bisa didengarkan oleh pendidik, didengarkan oleh orang tua, sehingga semuanya bisa saling bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Itu mungkin gengs podcast perdana kami hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan terhibur juga. Kalau ada yang merasa terhibur, silakan sampaikan di komen nanti apa yang kalian mau, karena kami tidak hanya mendatangkan orang-orang yang luar biasa di podcast ini nanti. Orang biasa pun akan kami datangkan, tapi fokus pertama kami adalah anak-anak milenial. Jika ada nanti orang dewasa atau orang terkenal atau siapa yang menjadi tamu di podcast ini, tentu itu menjadi yang nomor 2. Karena yang utama adalah anak-anak milenial, baik itu dia berprestasi, baik itu orang-orang biasa saja, yang penting dia mau speak up, bicara. Karena itu informasi yang dia bicarakan itu yang akan kita bagikan kepada siapa saja, kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada lingkungannya, dengan mendengarkan podcast ini tentunya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Cici. Tos. Oke, see you next. Bye-bye. Bye.